Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, silakan. Tapi sebelum menyampaikan presentasi, jadi di kelas ini ada mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan yang kebetulan juga saya jadi tim pengajar di sana, dan saya mendapatkan materi karena berbagi dengan dosen dari ilmu lingkungan dan pertanian. Nah, saya mendapatkan kebagian materi di sana di kelas itu tentang kebijakan lingkungan. Jadi biasanya saya memang memberikan materi terkait dengan sistem perizinan. Nah, oleh karena itu, karena kita agendanya tentang apa namanya sebentar ya. Oke, maka saya minta supaya kelas itu bergabung dengan kelas di Magister Ilmu Hukum terkait dengan sistem perizinan ini. Saya pikir itu saja, dan saya silakan untuk menyampaikan presentasinya untuk kelompok 5. Dan nanti disilakan untuk kelas dari Magister Ilmu Lingkungan untuk juga memberikan komentar, masukan atau saran terkait dengan materi ini. Nah, juga bisa menyampaikan pertanyaan baik ke rekan mahasiswa maupun ke saya sebagai penanggung jawab mata kuliah. Disilakan untuk menyampaikan. Silakan kelompok 5. Siapa kelompoknya? Jadi ya? Iya, Pak. Bentar, Pak. Silakan. Baiklah, saya di sini Nadia Puspitasari sebagai moderator yang akan membahas tentang hukum perizinan lingkungan hidup, penerapan sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup kepada Bapak Triwanto. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita bisa melakukan kuliah secara daring. Sebelumnya Bapak, kami mohon maaf karena ada kendala sinyal, jadi saya menggunakan Zoom-nya Bu Siti Purwati, Pak. Izin, Pak. Jadi kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi mengenai bedah buku hukum perizinan lingkungan hidup, yaitu bab 6 dengan judul penerapan sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Triwanto, yang kedua Cynthia AM Simanjunta, yang ketiga Nadia Puspitasari, dan keempat Anissa Rahmatika. Sebelumnya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Ilmi, bahwa apa yang mungkin kami sampaikan terdapat beberapa kekurangan, karena pada dasarnya kami di sini juga masih belajar, rasanya kadang kurang enak gitu mau mengkritisi buku Bapak gitu. Izin Bapak. Kami langsung saja Bapak terkait bedah buku dalam bab 6. Jadi pada dasarnya buku hukum perizinan lingkungan hidup ini sangat bagus sekali, di mana dalam buku-buku ini banyak mengupas tentang lingkup-lingkup perizinan lingkungan hidup yang terjadi saat ini dikaitkan dengan undang-undang yang ada. Jadi setelah kami baca, setelah kami pahami, ada beberapa sedikit masukan Bapak, mohon izin, terkait ketidakpaduan dalam sistem perizinan bidang lingkungan hidup. Langsung saja Bapak, yang pertama
bahwa dalam halaman 228 disebutkan bahwa pengaturan mengenai izin-izin sektoral diatur dalam undang-undang tersendiri dan mengutamakan kepentingan ekonomi. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 diamanatkan adanya pembangunan berkelanjutan antara ekonomi, ekologi, dan sosial seperti yang tertulis dalam halaman 228. Kami berpendapat bahwa baiknya dalam permasalahan ini diberikan contoh yang konkret pengaturan mengenai izin sektoral dalam undang-undang yang diatur dalam undang-undang lain. Di sini belum disebutkan contoh konkretnya pengaturan mengenai izin sektoralnya, Pak. Yang diatur dalam undang-undang dan dengan undang-undang lainnya. Selanjutnya, izin-izin tersebut dikeluarkan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi. Nah, di sini lebih mengutamakan kepentingan ekonomi yang bagaimana? Hendaknya bagusnya jika ada contoh konkret penulisan dalam buku ini kepentingan ekonomi yang bagaimana? Apakah kepentingan ekonomi pengusaha, ekonomi masyarakat sekitar, atau kepentingan untuk pemasukan kas negara, serta apakah izin tersebut dikeluarkan ada datanya jika memang mementingkan ekonomi. Terus selanjutnya, dalam halaman 229, Undang-Undang PPLH yang seharusnya menjadi pedoman bagi penyelenggara perizinan sektoral justru berdiri sendiri. Penyebabnya karena dalam sistem peraturan perundang-undang di Indonesia, kedudukan undang-undang terhadap undang-undang sederajat. Sebaiknya kami memberikan pendapat dalam buku ini, baiknya diberikan contoh jika terdapat pedoman penyelenggaraan perizinan sektoral yang tumbang tindih dengan undang-undang yang lain. Kami sudah berapa membaca buku ini dari awal sampai terakhir, atau mungkin terjadi kekhilafan dari kelompok kami, dan kami tidak menemukan contoh yang konkret terhadap benturan antara undang-undang yang sederajat. Selanjutnya, yang ketiga, ketidakpaduan terjadinya pada persyaratan prosedur dan waktu serta biaya untuk mendapatkan izin. Misalnya usaha perkebunan kelapa sawit mempunyai izin usaha perkebunan namun tidak mempunyai AMDAL seperti yang tertulis dalam halaman 229. Menurut kami, baiknya dalam buku ini memperjelas ketidakpaduan persyaratan, prosedur, dan waktu serta biaya dalam mendapatkan izin dengan memberikan contoh sehingga lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya yang keempat, kurangnya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan izin pada masing-masing instansi sektoral. Seperti yang tertulis dalam buku ini, yaitu halaman 228 sampai 229. Kami juga memberikan pendapat, masukan, baiknya dalam buku ini memberikan contoh yang nyata terhadap kurang koordinasi dan pengawasan pelaksanaan izin pada masing-masing instansi sektoral. Kurang koordinasi dan pengawasan antara bidang itu yang bagaimana, contohnya yang bagaimana, sehingga tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang lainnya. Selanjutnya, next. Kedua, terkait pengusaha tidak mengetahui hak, kewajiban, dan larangan. Telah diatur secara tegas, ini sesuai dengan buku pada halaman 230, telah diatur secara tegas hak pasal 65 dan 66 Undang-Undang PPLH, dan kewajiban diatur dalam pasal 67, 68 Undang-Undang PPLH, serta larangannya yaitu dalam pasal 69 Undang-Undang PPLH. Semua pihak dalam rangka pelestarian lingkungan hidup disebutkan bahwa kenyataan menunjukkan pengusaha tidak mengetahui adanya hak, kewajiban, dan larangan dalam melaksanakan izin usaha kegiatan. Para pengusaha menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak tercantum pada surat keputusan izin. Akibatnya, pemegang izin usaha atau kegiatan merasa bahwa pelestarian lingkungan hidup dapat diabaikan. Kami memberikan saran bahwa dalam buku itu hendaknya kata-kata tidak mengetahui diganti kurang atau tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan.
Karena apa? Pada faktanya perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini, apalagi perusahaan besar, apalagi sudah bentuk PT, mereka mempunyai legal tersendiri. Jadi rasanya tidak mungkin kalau mereka tidak mengetahui. Fakta yang pernah saya alami, saya pernah menjadi tim pengawas dan pemeriksa terhadap sarana dan prasarana terkait perkebunan. Bahwa di situ banyak perusahaan sepertinya lalai. Di situ lalainya itu cenderung disengaja. Mereka alasan tidak mengetahui. Padahal di undang-undang sudah sangat jelas disebutkan bahwa mendirikan suatu perusahaan perkebunan itu harus mempunyai sarana dan prasarana terkait dengan lingkungan hidup. Seperti apa? Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Bahkan ada perusahaan BUMN Malaysia ada di Jambi ini tidak saya sebutkan, itu sampai sarana dan prasarananya aja tidak lengkap. Bahkan sangat tidak sesuai standar. Rasanya tidak mungkin jika suatu perusahaan besar itu tidak mengetahui. Kalau saya perhatikan dari beberapa contoh perusahaan yang saya ambil sampel, mereka cenderung abai, tidak memperdulikan. Seperti itu Bapak, izin. Selanjutnya, yang ketiga, next. Penerapan pada bidang kehutanan. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam, perusahaan pemegang izin melanggar pola-pola tradisional hak kepemilikan atau hak penggunaan lahan. Kami menyarankan sesuai dengan halaman 231 ini, baiknya dalam buku ini dijelaskan melanggar pola-pola tradisional hak kepemilikan atau hak penggunaan lahan yang bagaimana, sehingga antara penulis ataupun mahasiswa atau pembaca yang lain tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda, sehingga terdapat kepahaman yang sama, tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Karena saya sendiri jujur dengan adanya penulisan seperti dalam halaman 231, saya harus mencari lagi apa yang dimaksud dengan melanggar pola-pola tradisional hak kepemilikan atau hak penggunaan lahan yang bagaimana yang seperti yang dimaksud dalam buku ini. Selanjutnya kami memberikan kesimpulan terkait bedah buku bab 6 ini. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dalam bab 6 ini adalah terkait dengan penerapan sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup. Namun dari sebelah poin, bahasan seperti penerapan dalam bidang kehutanan kurang dibahas. Bagaimana pelaksanaan dari izin bidang kehutanan, namun justru membahas tentang praktek yang terjadi di lapangan serta izin tersebut dikeluarkan. Yang kedua, kurangnya contoh konkret dari ketidakpaduan perizinan dalam bidang lingkungan hidup. Terus selanjutnya yang ketiga, pada bab ini banyak membahas mengenai perusahaan yang menyalahgunakan perizinan tersebut. Padahal jika memperhatikan bab 6 adalah berkaitan dengan penerapan sistem perizinan terpadu lingkungan hidup. Sehingga sebenarnya dalam bab ini lebih banyak membahas tentang bagaimana aturan, praktek, dan permasalahan dalam penerapan sistem perizinan terpadu lingkungan hidup. Seperti kalau dalam sistem sekarang ini, dalam pemerintahan sekarang ini adalah PTSP. PTSP ini juga sudah mulai berkembang sejak tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Kalau dengan sekarang sistemnya ada sistem SOS, jadi semua perizinan dilakukan secara online. Jadi sedikit menyampaikan Bapak pengalaman bahwa lebih bagus kalau dalam ketidakpenuhan perizinan dalam bab ini dibahas apakah kantor PTSP di situ juga istilahnya dalam tanda kutip membawai kantor-kantor yang lain, instansi sektoral, seperti mungkin kalau di PTSP ini ada kantor tata ruang,
lingkungan, bukan tata ruang, terus kalau sekarang Perkim ya. Terus selanjutnya juga ada Dinas Perkebunan, Kehutanan. Nah, dari instansi sama PTSP ini kita bahas bagaimana keterpaduan dalam perizinan bidang lingkungan hidup. Nyatanya banyak fakta juga bahwa, maaf ngomong bukan berarti saya mau menjelekkan suatu instansi, saya pernah mencoba mendaftarkan suatu izin, prakteknya seharusnya kalau sudah dalam satu PTSP itu, semuanya di satu pintu itu. Semuanya seharusnya sudah beres. Tetapi faktanya banyak dari oknum-oknum pegawainya tersebut beralasan jika terdapat kekurangan agar menghubungi dari instansi terkait yang memberikan rekomendasi. Jadi istilahnya masih sama saja seperti ini. Jadi bukan satu pintu lagi, masih berapa pintu. Faktanya seperti itu. Jadi angkalah lebih baik antara ketidakpaduan perizinan ini kita perdalam lagi, izin Bapak. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang atau salah, kami mohon maaf. Karena pada dasar kami juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5, sangat menarik. Jadi ini yang diantara yang saya harapkan sebenarnya. Jadi ada masukan, ada kritik terhadap buku ini. Nah, jadi ada beberapa yang memang bisa menjadi catatan saya terkait dengan ini. Nah, ke depan, insya Allah ini akan menjadi catatan. Jadi saya terima kasih sekali nih sudah ada catatan seperti itu. Silakan. Ada yang mau komentari, silakan di stop dulu, sebentar menyimak dulu. Nah, setelah itu saya akan coba untuk memberikan juga pandangan terhadap komentar-komentar tersebut. Silakan. Mohon izin, Pak. Silakan, Yugi. Sangat menarik sekali. Terima kasih kelompok 6. Presentasinya luar biasa sekali terkait dengan pelayanan perizinan terpadu di bidang lingkungan hidup pada bab 6 ini. Saya membahas sedikit terkait dengan di bidang-bidang yang membahas di lingkungan hidup ini. Yang pertama adalah bidang kehutanan, yang kedua perkebunan, yang ketiga bidang pertambangan. Sebenarnya terkait dengan kewajiban bagi pengusaha atau gigatan, ini sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada undang-undang ini adalah menekankan pada kewajiban bagi pengusaha atau kegiatan ketika izinnya diterbitkan. Namun terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ini muncul pada tahun 2007. Kenapa pada saat itu munculnya pelayanan terpadu satu pintu duluan daripada revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019. Ini berselang waktu 2 tahun. Dulu mengenai perizinan lingkungan hidup ini diberikan kepada pelayanan terpadu satu pintu. Di bidang ini menerapkan perizinan lingkungan hidup ketika pada saat itu lingkungan dianggap sebagai suatu permasalahan yang sangat fundamental di Indonesia. Kemudian di bidang pelayanan terpadu satu pintu ini menerapkan izin, memberikan ruang kepada pengusaha atau kegiatan. Itulah kenapa pada akhirnya ketika adanya kekurangan kemudian harus dikaitkan kepada dinas terkait. Ini sebenarnya berkaitan dengan izin tersebut adalah bermasalah ketika izin tersebut diterbitkan. Kemudian terkait dengan di bidang pertambangan, di bidang pertambangan sendiri sebenarnya sudah ada juga kewajiban bagi pengusaha pertambangan, yakni seperti adanya pembuatan jalan bagi pengusaha pertambangan, kemudian memberikan sosialisasi terkait dengan bahayanya lingkungan bidang pertambangan bagi masyarakat sekitar. Ini justru memberikan dampak-dampak atau memberikan
sebuah sosialisasi kepada masyarakat yang dalam bentuknya adalah untuk pencegahan di bidang lingkungan hidup tersebut, sehingga akhirnya untuk mengurangi dampak-dampak lingkungan hidup di Indonesia, maka kewajiban bagi pengusaha pertambangan harus dilakukan. Kewajiban ini juga harus mutlak dilaksanakan baik sebelum dilakukannya kegiatan atau usaha pertambangan maupun setelah dilakukannya usaha tersebut. Dengan demikian pun izin lingkungan harus dipersempit. Dengan dipersempitnya izin ini dengan hadirnya undang-undang terbaru ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini memberikan sebuah payung hukum bagi pengusaha atau kegiatan bagi pengusaha untuk melakukan izin lingkungan tersebut. Terima kasih, Pak. Ada suaranya, Pak. Halo. Silakan Bintang. Bintang? Siapa? Izin, Pak. Silakan Ahmad Junaidi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, kesempatannya. Ya. Saya sangat berterima kasih Bapak menyatukan kami dengan anak-anak hukum, karena memang ilmu lingkungan juga perlu paham dengan hukum-hukum lingkungan, Pak. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana menurut Bapak terkait kepatuhan perusahaan di Jambi, terutama di perusahaan-perusahaan tambang, yang kita tahu batu bara di Jambi juga sudah berkembang, perkebunan sawit, kemudian perusahaan sawit. Halo. Keluar kayaknya Ahmad Junaidi tadi itu, Pak. Hah? Jaringan kayaknya Ahmad Junaidi itu, Pak. Oh, itu. Hilang. Gimana? Silakan. Izin, Pak. Maaf, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Saya ingin menanyakan ini, Pak, terkait perusahaan di Jambi, Pak. Saya meminta pandangan Bapak dari sisi hukum terkait perusahaan-perusahaan di Jambi ini. Apakah mereka sudah benar-benar mematuhi aturan-aturan dari hukum lingkungan? Artinya apa, ketika kegiatan pertambangan, maka kalau saya lihat di berita itu seharusnya dan sewajibnya berdasarkan hukum, ketika dia sudah melakukan tambang, dia akan melakukan perbaikan lingkungan. Kalau dari sisi hukum, bagaimana, Pak? Apakah mereka ini sudah pada mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ada? Kemudian adakah perusahaan di Jambi yang sudah terkena sanksi dari aturan-aturan terkait dengan hukum lingkungan, Pak? Terima kasih, Pak. Halo. 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 Izin, Pak, boleh? Ya. Iya, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah. Terus salam kenal juga buat teman-teman yang di Fakultas Magister Ilmu Hukum ya. Terima kasih, menarik sekali dari presentasinya, tapi mungkin khususnya saya ya masih secara kebijakan ini masih jauh kali ya. Tapi menarik ini, Pak, mungkin share juga pengalaman. Ya. Ini kalau di buku saya belum baca mengenai perizinan lingkungan hidup. Izin misalkan menambang terus merubah landscape itu harus ada izin. Tapi yang pernah saya lakukan gitu ya di Londrang, merestor, Pak. Artinya kalau base and logic gitu ya, Pak, merestor itu asalnya kan kawasan yang bagus terus terkena dampak sesuatu hingga menjadi jelek. Terus lembaga kami merestor kegiatan di konsesi tersebut. Bukan di konsesi lah, di lahan tersebut, di gambut khususnya. Nah, dalam restorasi dan membuat sekat kanal, itu harus melakukan tahap izin. Artinya,
dimaksud dengan izin di sini itu kan kalau kami kan tujuannya merestor ya Pak ya, artinya memperbaiki atau mengembalikan kembali ke awal gitu ya, ke kondisi awal gitu dengan cara menanam dan melakukan sekat kenal. Nah, dari kegiatan ini perlu izin gitu. Yang dimaksud di izin di sini tertuang dalam bahasa persepsi yang kebijakan dimaksud itu teknisnya apa karena merubah bentang landscape-nya yang asalnya nggak ada tanaman terus kita tanam sehingga harus ada izin tersebut. Kalau menurut saya, kalau artinya merestor, kan artinya mengembalikan ke kondisi awal, tidak perlu izin menurut saya, kecuali kalau misalkan tadi pertambangan. Pertambangan memang kan asalnya hutan ditambang menjadi sesuatu yang merubah landscape gitu ya, sehingga ada perubahan dan perlu izin dan kajian. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, makasih Arif. Silakan yang lain. Oke, sementara silakan. Ada yang mau dikomentari enggak oleh kelompok 5? Silakan. Ada Bapak, izin Bapak. Ya, silakan. Kami akan sedikit mengomentari terkait pertanyaan dari Saudara Ahmad Junaidi ya, kalau nggak salah ya, terkait kepatuhan perusahaan terhadap lingkungan. Kalau saya sendiri terkait dengan kepatuhan hukum lingkungan, khususnya terhadap perusahaan tambang, apakah ada sanksi atau tidak, saya belum tahu. Tapi yang jelas, jika terkait dengan perkebunan, itu pernah, yaitu melanggar pasal 99 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Kahutla, ya, yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Jadi di situ perusahaan tersebut pada dasarnya sudah mempunyai izin, tapi terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki seperti yang disyaratkan dalam undang-undang tidak memenuhi. Karena kebanyakan izin itu keluar duluan, lalu pengawasannya sesuai dengan aturan itu tidak ada, sehingga seperti terjadi pembiaran perusahaan tersebut, apakah sarana dan prasarana terkait Kahutla lengkap atau tidak, itu dibiarkan begitu saja, seperti itu. Dan itu juga pernah ada sanksinya. Karena kasus Kahutla yang ada khususnya di Jambi itu ada berapa kasus, dan oleh pengadilan negeri pernah sempat juga bebas, tapi setelah dilakukan kasasi terbukti masuk. Seperti itu. Jadi kalau khususnya pertambangan saya tidak tahu persis, tapi kalau dalam bidang perkebunan pernah ada, yaitu melanggar Undang-Undang PPLH. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, makasih. Ada anggota kelompok lain yang mau mengomentari? Dikomentari, silakan Ade, ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Helmi. Terima kasih Pak. Sebelumnya, perkenalkan saya Ade Ferdiansah dari mahasiswa Ilmu Lingkungan MIL 8, dan salam kenal juga untuk kawan-kawan mahasiswa Magister Hukum Unja. Ini Pak, sedikit yang ingin saya pertanyakan. Dalam mata kuliah kita ini kan bicara tadi juga ada bicara sustainability dalam tata kelola lingkungan. Ada bicara juga perbaikan lingkungan. Nah, di dalam aturan yang ada di Indonesia ini sendiri, aturannya saya melihat sangat
bagus, banyak aturan-aturan yang cukup bagus Pak ya dalam tata kelola baik itu perkebunan maupun kehutanan. Saya memang kurang paham juga terkait kebijakan lingkungan, tapi ada sedikit-sedikit membaca terkait kebijakan lingkungan ini. Misalkan di sektor kehutanan, misal di sektor kehutanan itu ada aturan-aturan yang menentukan misalnya untuk pengelolaan hutan produksi lestari yang atau sistem verifikasi legalitas kayu atau sistem LEI misalnya seperti itu. Dan juga misal di perkebunan adanya di pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan dulunya Kementan, sekarang sudah Perpres terkait ISPO. Nah, hal tersebut saya rasa itu menjadi suatu kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan di sektor industri ya, baik itu perkehutanan ataupun perkebunan. Niat dalam kebijakan tersebut saya melihat sangat bagus. Niat dalam niatnya kebijakan tersebut baik, tetapi dalam implementasinya saya melihat maaf nih Pak, masih sangat lemah sekali. Masih sangat lemah sekali. Misalkan gini Pak, di dalam penerapan ISPO misalnya Pak. Penerapan ISPO yang mana kita tahu bahwa tadi apa yang disampaikan kawan Junaidi tadi, bahwa perkebunan kelapa sawit itu mempunyai sejarah hitam, mempunyai sejarah kelam di Indonesia, baik itu dalam perubahan landscape, dalam merubah kawasan yang harusnya konservasi itu diubah menjadi perkebunan skala besar, misalnya seperti itu. Nah, dalam sistem skema ISPO itu diwajibkan seluruh perusahaan untuk menjalankan ISPO. ISPO dikeluarkan misalkan dari tahun 2013 atau 14 waktu itu sampai bergulir terus, dan itu dalam aturannya seluruh perusahaan industri perkebunan kelapa sawit itu wajib menjalankan atau menerapkan ISPO misalkan sampai dengan 2014. Lalu kalau tidak itu akan mendapatkan sanksi. Lalu juga di 2017 gitu juga malah ada izin yang akan dicabut katanya seperti itu jika tidak menerapkan ISPO. Sampai dengan hari ini juga itu sudah menjadi Perpres di tahun 2020 ISPO, itu pun saya melihat masih, maaf ini Pak, aturannya saya melihat ini cukup banci ya kalau saya bilang, bahasanya ada tegas tapi implementasinya di lapangan sangat tidak ada gitu Pak. Nah, seperti itu di dalam tata kelola kehutanan juga seperti itu, misalnya dalam skema PHPL ataupun SPLK misalnya seperti itu Pak. Nah, hal-hal tersebut sih saya melihat upaya untuk sustainability atau memperbaiki tata kelola lingkungan yang itu kedepannya bisa dinikmati untuk generasi selanjutnya. Jika kebijakan itu hanya ibaratnya menakutkan tapi hanya di atas kertas, saya rasa juga ini sangat sangat miris melihat kedepannya seperti apa nasib lingkungan di Indonesia Pak. Mungkin itu sedikit pandangan dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik. Baik, karena waktu saya coba untuk beberapa hal ya. Jadi, untuk yang dari Pak Ahmad Junaidi tadi terkait dengan apa tadi itu? Saya lupa. Kepatuhan Pak, kepatuhan perusahaan iya, tingkat pertambangan dan kepatuhan. perkebunan. Baik. Jadi kalau kita lihat memang walaupun saya sendiri tidak ada penelitian tingkat kepatuhan itu, saya pikir kalau kita lihat ada persoalan lingkungan terkait misalnya di bidang lingkungan hidup dengan sektor-sektor yang dimaksud adalah kehutanan, perkebunan, pertambangan dan lain-lain, menurut saya memang tingkat kepatuhannya masih perlu dipertanyakan, artinya masih ada pelanggaran terhadap perizinan yang mereka pegang. Jadi misalnya terbukti seringkali terjadi kebakaran lahan, kemudian kebakaran hutan yang mengakibatkan asap dan kerusakan lingkungan tentu saja. Nah kemudian terkait dengan Arif Firmansyah, izin yang dimaksudkan di sini adalah izin keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini baik pemerintah daerah maupun pemerintah di tingkat pusat terkait terkait pelaksanaan dari aktivitas yang misalnya perkebunan, untuk melakukan land clearing, untuk melakukan penanaman, pemeliharaan dan lain-lain, itu diperlukan izin. Izin yang dimaksudkan adalah izin usaha, bukan izin satu-satu misalnya land clearing, tidak, tapi
izin yang dari awal harus ada legalitas seluruh aktivitasnya itu. Jadi tidak boleh ada aktivitas misalnya melakukan land clearing tidak ada izin usahanya, tapi bukan izin land clearing, karena izin land clearing itu sudah bagian dari sistem perizinan, mulai dari land clearing atau persiapan sampai dengan pemanenan itu diatur. Itu dia melaksanakan seluruh aktivitas itu didasarkan pada izin yang dikeluarkan. Jadi kita mengenal izin-izin itu, sekaligus ini contoh izin sektoral yang menjadi catatan dari kelompok ini, misalnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam, yang dulu disingkat IUPHKHA, misalnya kan. Nah, kemudian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman industri misalnya, atau dulu disingkat dengan IUPHKHTI. Ada juga izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu misalnya. Nah, contohnya itu di bidang kehutanan. Nah, contoh juga izin di bidang perkebunan misalnya, izin usaha perkebunan itu ada izin usaha perkebunannya, ada izin operasionalnya. Nah, ada juga di bidang pertambangan misalnya mineral dan batu bara. Nah, izinnya juga ada 2, termasuk juga pertambangan migas misalnya. Izinnya itu ada 2, satu izin ada terbagi 2, ada eksplorasi, ada eksploitasi misalnya. Nah, pada eksploitasi itu ada 2, izin usaha pertambangan dan ada izin usaha operasional pertambangan. Nah, jadi izin-izin itulah yang dalam konteks buku ini tidak terkoneksi dengan izin lingkungan yang ada di dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, saya menarik dari awal dulu, konteks pembuatan naskah buku ini adalah bahwa di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, dalam hal ini Undang-Undang 32 tahun 2009 itu konstruksi hukumnya ada 2 bentuk izin, yaitu izin lingkungan dan izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan adalah izin yang terkait dengan misalnya AMDAL, terkait dengan kelayakan lingkungan, terkait dengan layak atau tidak dari sisi tata ruang. Itu izin lingkungan. Dan termasuk juga adalah izin pembuangan limbah, pengelolaan limbah, dan lain-lain terkait dengan limbah itu. Itu termasuk izin lingkungan. Nah, kemudian izin usaha atau kegiatan adalah izin sektoral, misalnya di bidang kehutanan, perkebunan, dan lain-lain. Nah, izin-izin ini dari kacamata analisis saya ternyata tidak terpadu. Tidak terpadunya itu karena memang izin-izin itu pada saat berlakunya Undang-Undang 32 tahun 2009 yang sesungguhnya menginginkan adanya keterpaduan, tapi justru tidak terpadu. Tidak terpadu yang dimaksudkan adalah dia berjalan sendiri-sendiri. Ini kehutanan seolah-olah tidak connect dengan aturan yang terkait dengan undang-undang lingkungan hidup. Demikian juga dengan perkebunan dan lain-lain. Jadi dia berjalan sendiri-sendiri. Apa penyebabnya? Secara normatif dan teoritis penyebabnya adalah bahwa yang pertama terkait dengan bentuk pengaturan. Nah, bentuk pengaturannya sama-sama undang-undang. Jadi undang-undang lingkungan hidup bentuknya undang-undang, undang-undang sektoral juga undang-undang. Nah, posisi bentuk pengaturan ini kedudukannya sama. Jadi tidak saling membawahi. Sementara yang diinginkan oleh undang-undang lingkungan hidup adalah dia menjadi payung. Tanda kutip ya, karena memang kita tidak lagi mengenal undang-undang payung itu setelah beberapa undang-undang dicabut tentang undang-undang pokok itu. Tetapi sebenarnya undang-undang lingkungan hidup 32 2009 itu menghendaki yang namanya keterpaduan. Keterpaduan bisa kita definisikan atau kita konsepsikan di dalam undang-undang lingkungan hidup yang merupakan cita-citanya. Nah, konsekuensi dari keterpaduan itu kan seharusnya undang-undang sektoral itu tunduk dan taat pada undang-undang lingkungan hidup. Tapi nyatanya tidak. Apa sebabnya? Karena sama-sama undang-undang. Karena di Indonesia tidak mengenal subordinat antara undang-undang.
atau antara peraturan yang bentuknya sama. Itu yang pertama. Kedua, sebabnya adalah sama-sama lembaganya sama duduk kedudukannya, bentuk lembaganya sama. Jadi tidaklah mungkin kemudian dengan dua hal tadi, cita-cita dari Undang-Undang Lingkungan Hidup yang terpadu tadi itu bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu disitulah letak dari inginnya saya reformasi sistem perizinan lingkungan hidup di Indonesia itu, yaitu di restrukturisasi barangkali bahasanya, yaitu menjadi satu undang-undang saja, yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang lainnya bagaimana? Bentuk hukumnya adalah di bawah undang-undang. Itu kesimpulan saya kalau tidak salah itu di buku itu dan sarannya. Nah, kemudian kelembagaannya begitu saja, begitu juga harus direformasi, harus direstrukturisasi, mengikuti. Jadi tidak bisa misalnya menteri dengan menteri itu tidak saling membawahi dia. Nah, gitu. Jadi menteri lingkungan hidup, kemudian menteri ESDM, sama-sama menteri, dia tidak saling subordinat karena kedudukannya sama. Itu ya, contohnya itu. Nah, kemudian memang betul, saya terima kasih contoh yang dimaksudkan tidak detail ya, atau tidak apa namanya ya, tidak memberikan contoh yang lebih banyak atau memuaskan pembaca pada buku ini. Nah, hal ini sebenarnya walaupun nanti akan menjadi catatan saya, artinya untuk direvisi buku ini nanti akan lebih banyak juga menambahkan contoh, karena banyak sekali perkembangan-perkembangan contoh-contoh izin yang baik tidak menunjukkan ketidakterpaduan ataupun sudah ada keterpaduan, khususnya nanti seperti saran dari kelompok sebelumnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu, nah kemudian, kenapa saya tidak memberikan contoh yang teknis seperti itu? Karena memang penelitian ini sifatnya terutama banyak penelitian yuridis normatif sebenarnya. Walaupun judulnya itu penerapan, ada penerapannya. Tapi yang dimaksudkan dengan penerapan di sana adalah penerapan asas keterpaduan terhadap apa namanya norma pengaturan di dalam pasal-pasal undang-undang sektoral, bukan implementasi dari izin. Seperti itu maksudnya. Nah, kemudian kembali ke tadi nomor 3, yang kedua terlompat saya izin untuk kepentingan ekonomi. Jadi yang saya maksudkan adalah secara konseptual bahwa izin untuk kepentingan ekonomi itu maksudnya lebih diutamakan. Jadi penelitian ini terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya, yang di dalamnya ada 3 bagian atau 3 domain, yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan. Nah, di dalam sistem perizinan di Indonesia itu memang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan banyak mengabaikan kemudian kepentingan sosial dan kelestarian. Seperti itu. Sementara yang dikehendaki di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup sebenarnya keseimbangan ketiga kepentingan itu. Nah, pada beberapa banyak kasus ternyata kepentingan kepentingan ekonomi yang saya maksudkan bukan kepentingan ekonomi masyarakat, tetapi ternyata lebih menonjolkan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya sekian persen pertumbuhan ekonomi dari sektor perizinan, khususnya perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Namun kemudian pertumbuhan itu tidak dirasakan secara langsung di tingkat grassroots, kalau istilah Pak Ade Fairdi ini kan. Jadi tidak langsung dirasakan ternyata. Karena memang kesejahteraan rakyat terabaikan dan lingkungan justru menjadi terabaikan juga. Nah itu pokok-pokok pikiran itu yang membuat latar belakang dari penelitian ini. Kemudian kurang pengawasan. Iya, jadi pengawasan itu apa namanya? Saya membuat statement di dalam buku itu bahwa pengusaha pemegang izin itu menganggap tidak perlu diawasi. Gitu. Karena izin sudah selesai, sudah diterima, maka mereka menganggap tak perlu diawasi. Oleh karena itu mereka seringkali kita temui di lapangan,
perusahaan menolak masuknya aparat pengawas di dalam lingkungan aktivitas mereka. Itu seringkali kita dengar. Nah, hal-hal yang seperti itu juga menjadi latar belakang di buku ini. Kemudian pengusaha tidak mengetahui hak dan kewajiban. Sebenarnya hanya kiasan saja kalau yang ini. Jadi mereka itu sesungguhnya tahu, tapi alasannya alasannya sangat terlalu terlalu positivistis. Karena mereka berdalih bahwa tidak ada nih kewajibannya di dalam di dalam SK izinnya. Ya memang di dalam SK izin itu tidak dicantumkan hak dan kewajiban secara detail, hanya umum saja bahwa pengusaha berkewajiban untuk ini dan itu secara umum. Nah, sementara di dalam undang-undang sebenarnya ada dicantumkan, tapi mereka berdalih seringkali digunakan dalam izin kami tidak ada tuh kewajiban untuk 1, 2, 3 terhadap lingkungan, kewajiban terhadap masyarakat tidak ada. Nah, itu yang dijadikan dalih secara pragmatis oleh pemegang izin. Kemudian melanggar hak melanggar hak kepemilikan. Ya, nah itu dia. Jadi sisi kepemilikan yang dimaksudkan itu adalah hak kelola rakyat. Seringkali memang izin-izin itu dikeluarkan tanpa konsultasi, tanpa pengetahuan, tanpa ada tidak diumumkan misalnya kan. Nah, diumumkan pun dilakukan dalam waktu yang singkat dan di media-media yang justru tidak jarang dibaca orang misalnya. Itu zaman sebelumnya. Jadi saya penelitian itu di 2010 penelitiannya. Jadi di masa itu memang kita lihat bahwa perkembangan media teknologi itu memang masih tidak seperti saat ini di tahun 2020 ini. Nah, kemudian contoh konkret, ya terima kasih. Jadi saya akan coba untuk melengkapi ini. Kemudian kurang contoh konkret izin terpadu. Ya, memang izin terpadu itu sebenarnya tidak, memang seringkali tidak terpadu. Artinya yang terpadu itu yang menurut saya memang menggunakan PTSP. Tapi justru waktu awal-awal adanya PTSP di Indonesia, malah menjadi persoalan tersendiri, menimbulkan persoalan baru. Jadi membuat rantai baru di dalam birokrasi sistem perizinan. Nah, namun untuk saat ini, misalnya dimulai tahun 2017, saya pikir itu makin dikuatkan PTSP ini. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di dalam peraturan pemerintah tentang yang OSS itu, nah itu makin diperkuat sistem perizinan terpadu secara online atau secara elektronik. Nah, jadi mudah-mudahan buku ini memang salah satu sumbangsih untuk keterpaduan sistem perizinan lingkungan hidup di Indonesia. Itu kemudian ada tentang kehutanan, pengelolaan hutan lestari. Iya, jadi seringkali memang jadi persoalan dalam pengelolaan ini. Jadi terima kasih Ade sudah menyampaikan masukannya. Jadi itu, silakan. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Desi. Silakan. Dihidupkan. Nama saya Desi Andriani, Pak. Tertarik, Pak, dengan masalah perizinan. Yang mungkin saya tanyakan, masalah perizinan ini terkaitnya apakah di perusahaan aja atau instansi, Pak? Karena mungkin kebetulan saya bekerja di puskesmas, Pak. Jadi masalah perizinan ini sepertinya masalah ada undang-undangnya, pengawasannya sepertinya tidak ada. Apakah kami dari pihak puskesmas ya, Pak ya? Masalah pelanggaran itu kayaknya perizinannya sudah muncul yang kayak Bapak bilang tadi kan, tapi tindak lanjutnya ya apakah sudah selesai perizinan, tindak lanjutnya kami untuk pengawasan atau untuk itunya kayaknya tidak ada cerita lagi. Dan juga
masalah Poskesdes Pustu itu kan Pak menghasilkan limbah Pak ya. Tapi kita beranjak ke perusahaan, tapi di sekeliling kita sendiri instansi yang Pustu, Poskesdes, BPM Mandiri, praktek dokter itu kan sebenarnya nyata Pak penghasilan anunya kan. Tapi kayaknya kenapa yang diburu itu hanya perusahaan, tapi kenapa yang benar-benar urgent sebenarnya itu nyata di lingkungan, tapi kayaknya belum arah ke sana, rata-rata belum semua ada perizinannya, Pak. Instansi itu, Pak. Gimana tanggapan Bapak? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Pada prinsipnya semua pengawasan itu seluruh aktivitas yang namanya, apalagi dalam bentuk izin, ya itu harus tunduk dan harus diawasi, harus ada pengawasan. Jadi termasuk juga pengawasan-pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan. Jadi misalnya di rumah sakit itu ada sistem pengawasan pengelolaan limbahnya, termasuk juga di apa namanya puskesmas. Nah, siapa pertanyaannya barangkali pada siapa yang melakukan pengawasan dan kapan pengawasan itu dilakukan. Nah, untuk siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang mengeluarkan keputusan operasional itu yang berwenang melakukan pengawasan. Ada juga kewenangan masyarakat, namanya pengawasan masyarakat. Itu kita kenal namanya istilah partisipasi masyarakat. Itu pertama. Kedua, kapan? Kapan itu pengawasan dilakukan? Sejak izin itu dikeluarkan, sejak izin itu diterima. Artinya karena sejak saat itulah operasional dari aktivitas yang ada di dalam izin itu dilaksanakan. Nah, oleh karena itu pengawasan dilakukan secara terus-menerus selama izin itu masih berlaku. Jadi seperti itu. Artinya pengawasan ini tidak hanya terhadap aktivitas perusahaan, tetapi siapa saja yang memiliki izin aktivitas usaha atau kegiatan, tidak hanya sifatnya itu apa namanya komersil, tetapi juga sifatnya untuk kepentingan publik yang pelayanan masyarakat juga harus harus ada pengawasannya. Halo. Jadi seperti itu. Waalaikumsalam. Jadi ya. Ya. Nah, itu ya. Ada lagi? Silakan. Izin Pak menambahkan. Silakan Pak Laswanto, ya. Siapa? Perkenalkan, maaf Pak Iwan, saya duluan. Ya. Perkenalkan, nama saya Laswanto, saya dari Magister Ilmu Lingkungan. Ya, silakan Pak. Pak Helmi dan kawan-kawan Magister Ilmu Hukum. Di sini mungkin saya akan sedikit menambahkan Pak terkait apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Desi Andrayani tadi. Sebenarnya untuk semua kegiatan, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintahan, setiap aktivitas kegiatan yang sifatnya ada aktivitas merusak ataupun berdampak terhadap lingkungan, itu setahu saya itu memang harus dikelola Pak, wajib memiliki yang namanya izin lingkungan. Terkait izin lingkungan ini, setahu saya Pak, ada tiga jenis Pak, tergantung dari level rendah sampai yang paling tinggi untuk dampak kerusakannya. Pertama itu SPPL, itu yang paling rendah, itu surat pernyataan pengelolaan lingkungan, itu hanya berupa berapa lembar surat pernyataan dari pemilik usaha kegiatan untuk mengelola lingkungan. Di situ biasanya Pak, mereka sadar dan terhadap apa yang kegiatannya berdampak, dan itu mereka akan kelola Pak, sehingga ada dampak dan ada kewajiban mereka mengelola. Yang kedua itu izin lingkungan, setahu saya itu Pak, ada namanya UKLUPL. UKLUPL dan yang ketiga itu AMDAL. Nah, terkait UKLUPL dan AMDAL ini biasanya Pak di masing-masing daerah itu ada perda Pak yang mengatur untuk penapisannya, apakah suatu kegiatan masuk kategori AMDAL, UKLUPL maupun SPPL, itu ada perda yang mengatur Pak untuk penapisan masuk ke kategori mana. Nah, terkait UKLUPL dan AMDAL ini Pak, sebenarnya untuk mungkin tadi menyambung Pak ya, ada kewajiban Pak ketika suatu kegiatan itu dia wajib UKLUPL maupun AMDAL, di dalam dokumen UKLUPL maupun AMDAL tersebut ada yang namanya matrik pengelolaan dan matrik pemantauan. Nah, di dalam matrik pengelolaan tersebut
ada apa-apa yang akan dikelola. Biasanya kan terkait dampak ya, misalkan dampak kebisingan, itu apa yang harus dilakukan oleh si pemprakarsa ini. Mungkin dampak terhadap limbah, apa yang harus dilakukan oleh pemprakarsa. Nah, untuk yang mengawasi ataupun yang melaksanakan monitoring, itu juga tertuang di dalam materi tersebut. Di dalam materi tersebut di paling kanan biasanya ada instansi atau badan yang mengawasi. Kemudian ada juga jangka waktunya, apakah setengah tahun, apakah 1 tahun, atau mungkin 3 bulan, itu kira-kira. Dan ada instansi yang mengawasi, apakah LH, kecamatan, kemudian puskesmas, maupun dari mungkin Disperindak. Itu tergantung dari dampak lingkungan yang masing-masing tadi, Pak. Karena masing-masing ini kan, misalkan limbah, mungkin LH dengan Cipta Karya terkait mungkin kesehatan masyarakat, itu mungkin nanti dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan LH. Jadi masing-masing dampak kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ini Pak akan dimonitoring secara berkala oleh masing-masing instansi. Nah, terkait AMDAL ini mungkin AMDAL yang paling berat Pak ya, paling lama prosesnya, karena memang dalam pembahasan AMDAL sendiri itu memang sudah melibatkan dari namanya Komisi Penilaian AMDAL yang beranggotakan dari akademisi Pak, dan tim di luar pemerintahan. Dan juga itu pun prosesnya pun bertahap dari kerangka acuan pembahasan sampai ke komisi sidang komisi. Nah, di dalam pembahasan AMDAL ini Pak, memang semua sektor itu dilibatkan dalam proses pembahasan untuk meminimalkan dampak-dampak yang nantinya akan ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Dan sama dengan UKL-UPL, itu di dalam AMDAL tersebut juga ada materi pengelolaan dan materi pemantauan, tetapi untuk rinciannya itu jauh lebih banyak Pak, jauh lebih rigid dibandingkan UKL-UPL. Mungkin saya juga menyambung sedikit Pak terkait OSS. Ini dalam OSS inilah sebenarnya Pak sudah dipadukan Pak antara kesesuaian dengan tata ruang, kemudian izin lingkungan, kemudian izin usaha, itu sudah disatukan ke dalam OSS, di mana produk izin adalah izin usaha atau izin berusaha, izin untuk melaksanakan kegiatan, di mana syarat untuk melaksanakan kegiatan ini si pemprakarsa harus mengantongi yang namanya izin prinsip, izin kesesuaian dengan tata ruang, kemudian dia juga sudah harus membuat atau menyusun yang namanya izin lingkungan, apakah itu SPPL, apakah itu UKL-UPL, apakah itu AMDAL, dan sudah diverifikasi, sudah disahkan, baru nanti bisa diterbitkan izin usahanya Pak. Nah, dalam izin berusaha itulah dia harus berpegang kepada dokumen izin lingkungan Pak, karena itu ada hak dan kewajiban yang harus dia laksanakan, dan itu pun diawasi oleh instansi terkait. Dan apabila ternyata mungkin dalam setahun ternyata ada hal-hal yang tidak dilaksanakan, itu bisa saja Pak izin usahanya akan dicabut dan akan dikembalikan kecuali sudah dilaksanakan semua apa yang tertuang di dalam izin lingkungan. Baik. Mungkin demikian Pak Hepni, tambahan sedikit dari kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Laswanto masukannya, tambahannya. Baik, saya yang terakhir nih, saya Pak Arif Firmansyah. Baik, jadi pertanyaannya mengapa harus ada izin untuk sesuatu yang baik, jadi misalnya menghutankan kembali. Hakikat dari izin adalah untuk ketertiban. Jadi dan ketertiban itu tidak hanya bisa saja memunculkan walaupun itu dianggap baik ya. Jadi sesuatu yang baik memang untuk melakukan restorasi segala macam lah, melakukan perbaikan terhadap hutan. Namun dia kan memerlukan lahan, dia kan memerlukan apa namanya, memerlukan peralatan. Nah tentu saja sebaik apapun, restorasi. Nah cuma dia tentu kan akan mempengaruhi misalnya bentang alam, akan mempengaruhi kondisi lahan. Nah oleh karena itu perlu ada izin. Jadi izin itu tidaklah artinya konotasinya bahwa izin
aktivitas perusahaan saja atau aktivitas pemerintah, tetapi aktivitas dari baik perorangan, kelompok ataupun perusahaan juga memerlukan izin. Karena aktivitas itu harus diawasi, harus dikaji, diawasi, dan harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi yang paling penting bahwa izin bukanlah untuk menyulitkan. Seyogyanya begitu. Jadi seperti itu. Jadi izin bukan untuk menyulitkan. Baik, saya pikir itu saja dulu karena waktu kita sudah terbatas dan mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih banyak lagi ya. Saya karena mungkin hari Selasa depan kita lebih banyak waktu dan kita bisa lebih maju waktunya, misalnya jam 3:30 atau apa nanti, dan kita lebih banyak diskusi. Dan saya pikir ini menarik jadi perpaduan antara praktisi lingkungan, yang dari ilmu lingkungan ini kan banyak praktisi nih. Nah, kemudian ini ada berpadu dengan diskusi kita berkaitan dengan hukum lingkungan. Nah, saya pikir kelas ini adalah kelas yang sangat menarik. Saya pikir itu saja. Mohon maaf dengan waktu yang singkat ini. Semoga kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Dan saya persilakan untuk yang dari Magister Ilmu Lingkungan, kalau ada makalah yang mau ditampilkan, silakan saja. Dan sekedar tambahan, diskusi kita ini sebenarnya diskusi bedah buku hasil coret-coret saya itu di tahun 2012 tentang hukum perizinan lingkungan hidup. Jadi kalau ada punya buku itu atau ada kesempatan untuk membeli buku itu, silakan, tapi di online saja dipesan bukunya. Demikian saya untuk pertemuan hari ini, dan alhamdulillah saya bersyukur kita lebih menarik diskusinya. Terima kasih kelompok 5, dan untuk minggu depan barangkali kita lebih terus lebih baik gitu ya. Terima kasih semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak.